Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendeskripsikan sedikit mengenai tentang teori dari Karl Marx, yaitu hukum itu kepentingan orang berpunya. Sebelum masuk pada substansi teorinya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Pujianti, mahasiswa akuntansi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Kupang. Sebelum kita masuk pada pembahasan teorinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai apa sih yang melatar belakangi lahirnya gagasan-gagasan atau pemikiran dari para ilmuwan ini mengenai hukum-hukum yang berlaku. Salah satunya akan kita bahas ini mengenai hukum itu kepentingan bagi orang berpunya. Pada abad ke-19, aliran alam diisukan mati dan takkan pernah bangkit lagi. Namun, kenyataannya, hingga kini hukum alam tetap berpengaruh terhadap perkembangan ide manusia dan memberikan semangat besar terhadap kehidupan manusia, yaitu memberikan dasar-dasar etika bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara. Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu oleh para ahli hukum, Yunani maupun Romawi, dengan membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya. Perkembangan hukum alam pada awal abad ke-19, beberapa sarjana hukum menolak berlakunya hukum alam, tetapi mereka menerima berlakunya asas-asas hukum alam yang menjadi dasar berlakunya hukum positif dan menentukan sifat kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum positif. Meskipun asas-asas tersebut tidak diberi nama hukum alam, tetapi pada hakikatnya sama dengan hukum alam. Kita masuk di substansi teori. Hukum pun tidak terlepas dari ekonomi. Menurut Marx, hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Mengapa peraturan di bidang perburuan cenderung menggelisahkan buruh? Menurut Marx, karena hukum telah dikuasai oleh pemilik modal. Isu utama dalam hukum, menurut Marx, bukanlah keadilan. Anggapan bahwa hukum itu tatanan keadilan tidaklah dibenarkan. Faktanya, hukum melayani kepentingan orang berpunya. Karl Marx dapat dikatakan orang pertama, dan dengan amat jelas serta terperinci, ia menjelaskan betapa hebatnya pengaruh kuasa ekonomi terhadap kehidupan manusia. Ia mengatakan juga bahwa siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Oleh karena itu, hukum, ajaran agama, sistem politik, cara budaya, bahkan struktur masyarakat itu sebenarnya tidak lain adalah cerminan belakang dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Tidak ada satupun peristiwa sejarah di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori-kategori kepentingan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, bahkan penjajahan. Kiranya bukan hanya isi teorinya saja yang mencengangkan, kerangka analisisnya juga begitu menarik. Ia meletakkan analisis tentang hukum dalam bingkai infrastruktur, suprastruktur, atau struktur bawah dan struktur atas. Infrastruktur adalah fakta hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Hubungan ekonomi dalam masyarakat itu menjadi faktor determinan terhadap suprastruktur, yaitu kelembagaan sosial non-ekonomi seperti hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat kapitalis yang menjadi objek kajian Marx, hubungan-hubungan ekonomi dalam struktur bawah ditandai oleh ketimpangan. Barisan pemilik modal memegang kendali ekonomi. Mereka tidak hanya menguasai alat-alat produksi, tetapi mereka juga mendapat keuntungan lebih dari
mengeksploitasi tenaga para buruh. Dan bahkan mereka mengendalikan kehidupan buruh, misalnya lewat penentuan jam kerja dan upah. Tidak hanya itu, nilai barang yang diproduksi oleh buruh tidak lagi berada di tangan buruh, melainkan ditentukan sepenuhnya oleh pemilik modal. Dan bahwa real orang tunduk pada hukum bukan karena nilai kemaslahatannya, tapi semata karena kesadaran palsu yang berhasil ditanamkan oleh si kembar siam, pengusaha dan penguasa. Aslinya, hukum itu wujud aspirasi dan kepentingan kelas orang berpunya. Ia merupakan alat penindasan kelas borjuis. Oleh karenanya, ia membungkus konflik kelas. Karena hanya melayani maunya kelas tertentu, maka hukum benar-benar berfungsi sebagai alat kelas. Tekanan Marxian kontemporer pada soal ini melahirkan teori instrumentalis tentang hukum. Hukum bisa dilihat sebagai alat dominasi, alat penindasan, dan penyebab penderitaan. Di mana-mana dalam masyarakat yang dijalari ekonomi kapitalis, hukum hanya berwujud mekanisme dari penindasan dan dominasi ideologi, alat bagi kelas. Marx menghasilkan sebuah analisis ilmiah yang mempertautkan kritik dengan krisis ekonomi yang objektif dalam era industrialisasi. Dalam analisisnya itu, menurut Habermas, Marx tidak membuat penilaian moral atas tingkah laku para pemilik modal individual, melainkan mereka menunjukkan bagaimana eksploitasi berlangsung karena kedudukan mereka dalam proses produksi. Marx selalu menunjukkan bahwa krisis-krisis dalam sistem kapitalis juga muncul dari proses akumulasi modal ini. Demikianlah, dalam kritik ekonomi politiknya, Karl Marx berupaya menganalisis proses-proses ekonomi dalam sebuah sistem kapitalis sebagai kompleks krisis yang akan menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri, dan yang kemudian akan melahirkan masyarakat sosialis. Marx melalui teori sosialnya bisa menghasilkan sebuah kritik yang ampuh pada zamannya, justru dengan memberi basis empiris pada filsafat yang mempertautkan kritik dan krisis. Dari teori-teori Karl Marx diterapkan juga di dalam perhukuman Indonesia atau tatanan negara, yaitu dilihat dari dua tinjauan. Yang pertama ada tinjauan hukum positif dan yang kedua ada tinjauan sosiologi. Di dalam tinjauan yang pertama terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan rakyat, yaitu kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan yang kedua, kita masuk orang berpunya memiliki hak dan kesempatan dalam mempergunakan hukum atau aturan lainnya. Dapat kita lihat dengan jelas bagaimana yang berkepunyaan memiliki hak dan kesempatan dalam mempergunakan hukum atau aturan lainnya, yang dimana dengan kedudukan dan berkuasaan segala sesuatu menjadi wewenangnya. Contoh kasus. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia yang mencoreng supremasi hukum. Kasus tersebut diantaranya kasus orang miskin tidak bisa melawan orang berkuasa. Perspektif ada hukum yang bisa dilihat dari hukum itu kepentingan orang berpunya.
Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, bisa berubah ke arah pengaturan dan penerapan hukum bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah fenomena yang mewarnai penerapan hukum dalam konteks sosial. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah yang ditandai individu-individu terputus dengan ikatan sosialnya, dan kelompok yang menjadi perantara individu menjadi tidak berkembang dan baik. Ya, yang kita dilihat di dalam PowerPoint, di situ diantaranya kasus orang miskin tidak bisa melawan orang yang berkuasa. Pandangan hidup. Jika dikaitkan dengan teori Karl Marx bahwa hukum itu yang terjadi sekarang, bahwa orang-orang yang berkuasa lebih bisa memilih atau berpihak dari hukum yang berlaku, di mana seseorang yang tidak memiliki status sosial yang tinggi atau yang punya kuasa bisa ditindas dari bukan kesalahannya menjadi kesalahannya sendiri. Kesimpulannya dari materi Karl Marx, dilihat dari pemaparan teori dan contoh kasus yang ada dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak selamanya akan berpihak pada jalan yang benar atau orang-orang yang tepat. Dikarenakan hukum akan beralih dari pihak yang benar jika terlihat dari berkuasa atau status sosial yang tertentu. Demikianlah dalam kritik ekonomi politiknya, Karl Marx berupaya menganalisis proses-proses ekonomi dalam sistem kapitalis sebagai kompleks krisis yang akan menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri, yang kemudian akan melahirkan masyarakat sosialis. Marx melalui teori sosialnya bisa menghasilkan sebuah kritik yang ampuh pada zamannya, justru dengan memberikan basis empiris pada filsafat yang mempertautkan kritik dan krisis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori dari Karl Marx. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.